لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah kita mulai majelis kita dengan pembacaan suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal ali wal ashab wat tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin wa ila jami'il a'immatil mujtahidin wal ulama'i wal amilin wasyuhada'i was solihin khususan ila al imam Jalaluddin al Mahalli wal imam Jalaluddin as-Suyuti wal imam wa jami'il mufassirin wal muhaddithin khususan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina wa jami'i muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa muassisi Masjid An-Nur Sukodadi wa jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat min abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala jami' alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bisa kembali berjumpa dalam kesempatan mengaji tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Jalalain dan tafsir As-Sabuni. Mari kita niatkan semoga kita mendapatkan barokahnya Al-Quran, menjadi ahlul Quran yang kelak di hari akhirat nanti mendapatkan syafaatnya Al-Quran, dan seluruh keluarga kita, keturunan kita mendapatkan status sebagai orang-orang pecinta Al-Quran, hafizul Quran, dan orang-orang yang mampu mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah yang kami hormati, yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ba'da maghrib yang sangat membahagiakan ini, kita akan membahas mengenai surah Al-Ma'un, ya, dalam rangka untuk menyelesaikan kajian tafsir surat-surat pendek sebagai modal kita mempelajari Al-Quran, khususnya memasuki surat-surat yang lebih panjang. Mari kita membaca bersama-sama surah Al-Ma'un dengan niat
sekali lagi bertabarruk memperoleh barokahnya Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ma'un ini 7 ayat, turun di Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Surah ini bercerita atau mengangkat tentang orang-orang yang munafik dan kafir dan sebagian dari perilaku mereka, sehingga kita sebagai umat Islam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai meniru, ikut-ikutan meniru perilaku mereka. Jadi ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang kafir dan munafik, bukan kepada orang mukmin. Namun kita diperingatkan supaya jangan sampai meniru perilaku mereka. Di dalam ayat yang pertama telah dinyatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Di sini alifnya ini alif istifham, artinya bentuk pertanyaan. Apakah engkau melihat? Siapa yang engkau lihat, Nabi Muhammad ya? Alladzi yukadzibu bid-din, yaitu orang yang mendustakan akhirat. Jadi ad-din ini sering diterjemah agama ya. Ya, padahal yang dimaksud itu adalah akhirat. Jadi kalau kita mengaji tafsir, kita tahu bahwa arti di dalam Al-Quran tidak selamanya sama dengan di kamus atau dalam penggunaan bahasa Arab. Artinya hari pembalasan di akhirat. Nah, artinya ini orang yang kafir kepada hari akhirat. Orang yang tidak percaya bahwa semua amalnya kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Semoga kita dihindarkan dari tergolong orang-orang yang seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita ini punya keraguan sedikit pun akan adanya balasan nanti di akhirat, baik balasan yang baik atau yang buruk atas perbuatan kita di dunia. Apa ciri-ciri? Nah ini sifat-sifat orang-orang yang mendustakan hari balasan itu. Ciri-cirinya, pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah alladzi yad'ul yatim, orang yang menolak anak yatim. Di sini saya ingin menggarisbawahi dari ayat yang kedua ini ya. Kemudian nanti kita tutup di akhir dengan perenungan serta mungkin
tanya jawab, sehingga mari kita simak benar penjelasan tafsir atas ayat-ayat ini supaya kita termasuk dari orang yang mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Yadu'uh ini sering diterjemah menelantarkan anak yatim. Ya, sebenarnya itu tidak tepat ya, kurang tepat. Yadu'uh itu artinya menolak anak yatim karena kurang senang. Dengan kasar dan lebih-lebih ya, mengambil haknya dengan zalim. Nah, ini. Siapa orang yatim? Ya kita sudah tahu. Orang yatim itu adalah contoh dari orang yang lemah. Kenapa? Karena dia adalah seorang anak yang kehilangan pengasuhnya yang paling dekat, yaitu kedua orang tuanya. Ya. Maka anak seperti ini adalah sumber rahmat Allah sebenarnya. Kenapa? Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang lemah, seperti anak yatim, orang tua, orang jompo atau sepuh. Ya. Maka orang yang menzalimi anak yatim ini baik dari batinnya atau secara dohir, lebih secara terang-terangan, ini termasuk orang yang na'udzubillah ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yadu'u ini artinya menolak. Kenapa? Karena tidak suka. Jangan dekat-dekat dengan saya, ini siapa gitu ya. Lebih-lebih dia itu membentak ya, menzalimi dan berlaku kasar kepada anak ini. Nah, jadi orang yatim itu sekali lagi adalah sumber rahmat Allah. Makanya dia juga bisa menjadi sumber kemurkaan Allah ketika dia diperlakukan dengan semena-mena. Ya. Jadi ini ciri dari orang yang mendustakan agama, dia diberi rasa benci oleh Allah di dalam hatinya terhadap anak yatim. Na'udzubillah, ini juga penyakit hati ya. Oleh karena itu salah satu akhlak mulia Bapak Ibu sekalian adalah ketika orang diberi karunia cinta kepada orang yatim. Ini akhlak mulia. Berarti Allah sedang menariknya kepada sumber rahmat. Salah satu sumber rahmat. Karena rahmat Allah ini banyak ya, bermacam-macam. Ya. Lebih-lebih kalau mampu dia menjadi seorang kafil atau penanggung hidupnya anak yatim itu, segala kebutuhannya ya. Misalnya dengan berkumpul di dalam satu rumah dengan anak yatim itu. Disebutkan dalam suatu hadis ya, rumah yang terbaik adalah rumah di mana ada anak yatim yang dimuliakan. Adapun rumah yang terburuk, artinya rumah tangga yang terburuk adalah rumah tangga di mana ada anak yatim yang dihinakan dan ditelantarkan. Sekali lagi luar biasa. Bahkan dijanjikan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim itu posisinya dekat sekali dengan Nabi, kahatain, seperti dua jari ini. Jadi sekali lagi menanggung ya, tidak mesti harus berkumpul. Jadi misalnya kita kalau ingin mengambil seorang anak yatim menjadi tanggungan kita, kita mengatakan kepada kerabatnya, ini semuanya kebutuhannya saya tanggung. Maka ini insya Allah satu syafaat Nabi lah begini. Ada satu posisi dekat dengan Nabi seperti ini. Artinya dekat itu artinya termasuk orang-orang pilihan yang dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yatim gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syukur-syukur dikumpulkan, berkumpul gitu ya, satu rumah ya, itu. Nah, yang kedua, ini ciri-ciri yang pertama, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak pernah mengajak orang, mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
Di sini ada pertanyaan, katanya Imam Ar-Razi dalam satu tafsir, ini dikutip oleh Syekh Al-Sabuni. Kenapa Al-Quran tidak menyebut wala yut'imul miskin, tidak memberi makan orang miskin, tapi yang disebutkan tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Mendorong ini artinya tidak ngajak orang, ya, tidak mendorong orang lain untuk mengajak orang miskin. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, katanya Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, ya, seorang ulama tafsir. Karena orang seperti ini, jika dia telah mencegah anak yatim dari mendapatkan haknya, bagaimana, nah kira-kira begini pengandainya, bagaimana dia bisa memberi makan orang miskin dari harta dirinya? Bahkan ya, dia itu bukan cuman pelit, bakhil kepada harta dirinya, bahkan bakhil juga kepada hartanya orang. Artinya, kamu jangan ngasih makan ke orang miskin, percuma, biar orang kerja saja gitu. Jadi kadang dengan alasan orang lain biar bekerja, kita itu kadang melarang orang lain untuk bersedekah. Lah ini sepelit-pelitnya orang, naudzubillah ya. Pelit itu ada dua, ada pelit terhadap hartanya sendiri, ada pelit terhadap hartanya orang. Bakhil itu ada dua tadi ya. Jadi bakhil terhadap harta dirinya begini, dia tidak mau ngeluarin kalau pakai uangnya dia sendiri, tapi orang lain disuruh ngeluarin. Kamu aja yang ngasih makan, gitu kan? Kamu aja yang sedekah. Ini pelit tapi masih mending, ini pelit yang masih bukan pelit masih mending ya, tapi dia pelitnya masih pada harganya sendiri gitu loh. Tapi kepada orang lain dia masih mendorong untuk memberi sedekah. Lah ini pelit yang double. Naudzubillah. Jadi pelitnya ini berlipat-lipat. Ini dia sudah pelit pada hartanya diri, dia masih pelit pada hartanya orang. Artinya orang didorong jangan ngasih ke orang lain. Ya. Nah ini naudzubillah ya. Sifat-sifat seperti ini terkadang ya masih ada di tengah-tengah kita tanpa sadar terkadang ya. Bahkan ketika orang bersedekah agak banyak, kita itu kadang tidak rela, padahal dia uangnya dia gitu. Kenapa? Jangan banyak-banyak kalau ngasih, orang kayak gitu dikasih loh. Haknya dia kan, mau sedekah itu dapat hidayah itu. Terus mau dikasih gitu. Itu dilarang sama kita. Nah ini di dalam ayat yang lain itu alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, itu termasuk orang. Jadi orang itu sudah bakhil masih nyuruh orang untuk bakhil. Naudzubillah min dzalik. Nah ini ayat ini menurut pengarang menurut pengarang tafsir yaitu Syekh Al-Sabuni. Ini wala yahuddu ini artinya tidak mendorong, ini artinya dia tidak memberi makan padahal dia mampu. Nah ya. Jadi kalau kita tidak memberi karena kita tidak mampu, nah maka itu ya tidak termasuk dalam ayat ini. Tapi maksudnya kita enggan untuk memberi makan orang lain, yaitu termasuk yang dimaksud di sini ada orang miskin karena bakhil. Naudzubillah. Alhamdulillah kalau di Indonesia Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat, kita ini dibudayakan oleh para ulama, para guru kita untuk bersedekah. Di Indonesia ini kaya dengan selamatan. Sebagai contoh, kalau ada orang wafat dari hari pertama sampai hari 7, kemudian hari 40, hari 100 pasti sedekah makanan. Kalau walimah juga sedekah makanan. Ini sebenarnya ulama kita itu memberi contoh selamatan seperti itu ya. Itu dalam rangka supaya kita selamat, tidak masuk dalam golongan orang-orang seperti ini. Karena memberi makanan itu salah satu sedekah yang utama, baik kepada orang yang lapar atau orang yang tidak lapar. Jadi kalau orang mau beri makanan jangan ditanya dulu sampai lapar enggak, baru saya kasih. Tapi dia lapar dia tidak lapar kita kasih.
Lebih-lebih kalau dia memang lapar. Nah ini. Ada cerita orang punya hajat. Dia ingin melunasi, ini kisah seorang masyayikh ya. Dulu saya ingat kalau bab masalah membeli makanan ini, kisah nyata. Biarin. Ada orang mau melunasi hajatnya habis kepada seorang kiai. Saya tidak sebut kiainya ya. Habis seorang kiai, saya kiai punya hutang sepeda motor belum lunas. Nah ini bisa jadi amalan. Terus katanya kiai, oh ya, tidak tahu, tiba-tiba dapat petunjuk gini saja, sampeyan ngasih makan 40 orang miskin atau orang, pokoknya ngasih makan 40 orang, tapi pakai sepeda sampean. Oh gitu Pak Kiai, ya gitu aja sudah. Insya Allah sampean kabul hajat gitu. Beneran dia itu beli sejumlah makanan, nasi kotakan lah begitu. Dia muter-muter berapa desa gitu ya, muter-muter jalan raya ngasih makan dengan sepedanya itu. Dia niatkan supaya sepedanya itu lunas. Ya, karena dia ngambil kreditan lah gitu. Ya biidznillah hanya dalam waktu tidak lebih 1 bulan setelah dia itu bersedekah, dia dapat rezeki dan diberi kelunasan. Subhanallah. Ini ya. Jadi sebenarnya memberi makan ini memang ada fadilah-fadilah yang utama. Bahkan kalau kita sedang mengalami musibah, ya, ujian, coba sedekah makanan. Itu ada fadilah-fadilah yang utama pastinya. Insyaallah. Dan berikutnya fawailul lil musallin, ya, maka kecelakaan atau siksaan bagi orang yang sholat. Siapa ini orang yang sholat ini? Al munafikin, artinya orang yang sholat tapi munafik. Disebutkan ya orang-orang yang, lah ini bab lain sudah ya. Jadi kalau 2 ciri yang pertama ini cirinya orang kafir ya. Yang berikutnya ini cirinya orang munafik, yaitu orang sholat tapi munafik. Jadi kalau baca ayat ini jangan berhenti di fawailul lil musallin ya. Nanti ada orang bilang orang sholat celaka loh, ngapain tidak usah sholat saja. Bukan begitu, minta tolong jangan diberhenti sampai di sini ya. Jadi jangan dijadikan dalil ini nanti satu ayat fawailul lil musallin katanya, nanti ada yang sholat nantinya. Kenapa loh? Orang sholat saja disebut celaka di Al-Quran. Oh, jangan berhenti di sini ya. Ada lanjutannya, yaitu di sini orang sholat yang munafik. Nah, siapa orang sholat yang munafik itu? Artinya halakun wa adzabun lil musallin al munafikin ya. Jadi ada ciri orang sholat tapi munafik. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang an sholatihim dari sholat mereka, sahun mereka itu lalai. Di dalam tafsirnya alladzina hum ghafiluna an sholatihim, artinya orang-orang yang lupa, lalai akan sholat mereka. Yuakhirunaha an awqatiha tahawunan biha, mereka suka mengakhirkan sholatnya dari waktunya karena enteng akan sholat. Ini orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi enteng. Begini ya, waktu sholat itu kan sudah ditentukan oleh baginda Nabi SAW dalam suatu hadis ketika Nabi diberi percontohan oleh malaikat Jibril. Jadi sholatnya Nabi itu awalnya yang ngajari malaikat Jibril. Sholat di awal waktu dan sholat di akhir waktu. Nabi pernah sholat ketika sholat fajar, ketika sholat subuh, sholat di awal waktu, dan sholat menjelang akhir waktu. Kemudian ini isyarat petunjuk bahwa sholat itu ada waktu awal dan waktu akhir. Seutamanya sholat, ulama ya sepakat, seutamanya sholat itu adalah sholat di awal waktu. Yang dimaksud awal waktu ini jangan salah. Awal waktu itu artinya beberapa saat setelah azan.
Ya. Sampai kira-kira memasuki sebelum pertengahan waktu. Jadi sholat itu terbagi menjadi 3, Bu, ya. Awal, tengah, dan akhir. Nah, tengah waktu ini yang paling luas. Adapun akhir waktu adalah waktu sholat yang kira-kira sholat itu tidak cukup untuk menyelesaikannya. Misalnya orang mau sholat asar tapi maghrib sudah tinggal 2 menit. Ini akhir waktu sudah. Dan akhir waktu seperti ini, ya, ini waktu di mana orang yang melakukannya kalau dia lalai, karena lalai atau teledor atau santai, ya, dia melakukannya itu berdosa tapi tetap wajib. Ya. Baik, sholat di awal waktu itu yang paling utama. Jadi ini berlaku kecuali ada pengecualian, sholat zuhur ketika terik matahari, bukan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tetap diutamakan di awal waktu. Sholat zuhur ketika terik matahari. Ya, terik matahari itu definisinya orang seandainya pergi ke masjid, dia itu kelelahan dan bisa sakit. Kalau kayak sekarang belum, misalnya. Jangan alasan karena masih panas. Enggak, panasnya itu panas sekali gitu ya. Itu Nabi sangat tidak menyarankan sholat ketika sedang terik-teriknya panas itu. Kenapa? Ya, bahaya kepada diri kita kalau kita keluar terpapar sinar matahari. Ya. Semua sholat selama tidak ada itu di awal waktu, ya, disunahkan. Ya. Jadi itu anunya, ya. Nah, orang yang sholat di awal waktu tentu dapat keutamaan khusus. Ya, dia orang-orang yang menegakkan sholat di awal waktu. Sholat di pertengahan waktu itu hukumnya boleh, sudah, ya, tidak apa-apa juga. Sholat di pertengahan waktu tidak apa-apa. Misalnya sholat zuhur, ya, tidak pas jam 12 misalnya, tapi jam 1:30, jam 1, ya. Nah, tapi sholat di akhir waktu itu dengan catatan. Kalau dia melakukannya karena lalai, maka dia berdosa, ya. Dan seandainya dia sudah keluar dari waktu, maka dia wajib mengqadha'nya. Nah, ini catatannya, orang yang sholat lalai ini artinya tahawunan biha, karena enteng. Wah, nanti ajalah sholat. Akhirnya sampai keluar waktu. Akhirnya dia itu sering, ya, bolos sholatnya, ya, qadha' sholatnya. Nah, ini orang-orang seperti ini sangat ditakutkan keimanannya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disebutkan juga di dalam satu tafsir oleh Imam Abul Aliyah, artinya orang-orang yang lalai ini la yusallunaha lima waqitiha wala yutimuna ruku'aha wala sujudaha. Artinya mereka itu ciri-cirinya tidak sholat pada waktunya, kemudian mereka tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Artinya tidak menyempurnakan gerakan sholat. Artinya sholatnya tidak tumakninah. Berarti ini ciri dari orang yang lalai sholatnya adalah sholatnya tidak tumakninah. Padahal untuk tumakninah itu tidak susah loh. Tidak susah, ya Pak, ya. Karena apa? Cuman sekadar membaca subhanallah, itu sudah dihitung tumakninah. Ruku subhanallah kan cepat sebenarnya, tidak nyampe 1 menit kok. Tapi ada orang yang dari saking buru-burunya, entah karena alasan pekerjaan atau karena alasan yang lain, ya, sholatnya itu sangat tidak beraturan, tidak tumakninah. Nah, kayak ini dikhawatirkan tergolong dari fawailun lil musallin, ya. Alhamdulillah. Nah, ya, ini, ya. Jadi ini memang ciri dari orang munafik itu enggan akan sholat. Bahkan ketika ada panggilan azan, ciri orang munafik adalah hatinya itu menolak akan azan, dia enggan untuk mendekati tempat sholat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini. Kemudian saya lanjutkan dulu, ya, biar tuntas satu surat. Alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang mereka itu suka pamer. Ay yusalluna amaman nasi riya'an. Mereka itu suka pamer di hadapan orang lain dengan melakukan sholat, ya. Nah, mereka pura-pura khusyuk
supaya mereka dibilang bertakwa dan seterusnya. Ini ciri dari orang munafik. Yang kedua adalah riya. Riya itu artinya kalau dilihat orang lain amalnya lebih baik. Jadi dia itu melakukan amal menjadi lebih baik kalau dilihat orang lain. Kalau tidak ada orang lain melihatnya, amalnya menjadi sangat biasa-biasa saja atau bahkan tidak beramal sama sekali. Nah ini riya. Jadi riya ini termasuk sifat orang munafik. Kenapa? Karena dia memperlihatkan amal yang sebenarnya bukan kebiasaannya. Tapi katanya para ulama, ya Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh meninggalkan amal hanya karena takut riya. Misalnya, saya tidak mau ada di saf pertama, nanti saya dibilang rajin sholatnya, dibilang apa pura-pura khusyuk atau, nah jangan ya, jangan sampai seperti itu. Ciri orang yang ikhlas itu sebenarnya adalah berani melawan ketakutannya atas riya. Jadi kalau lawan dari riya itu ikhlas. Orang ikhlas itu sebenarnya satu resepnya gitu ya, atau cirinya. Dia tidak pernah bingung dilihat orang atau enggak. Karena bagi dia, saya beramal ini sudah cukup dilihat oleh Allah. Ya itu. Ya. Jadi orang ikhlas itu tidak takut riya. Seandainya dia dihinggapi rasa riya, dia akan melawannya dan terus melakukannya. Gitu. Ini ciri orang ikhlas. Ya. Jadi memang riya ini terkadang datang sewaktu-waktu, khususnya ya ketika orang itu mudah menerima pujian atau mendapatkan pengakuan-pengakuan tertentu. Nah ini ciri dari orang munafik ya, dan semoga kita dijauhkan dari tersebut. Dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah al-ma'un kepada barang-barang yang remeh. Ya. Apa itu yang remeh? Artinya barang yang biasa dipinjam oleh manusia namun bermanfaat ya. Jadi mereka mencegah manusia dalam tafsirnya kepada manfaat-manfaat yang kecil. Ini disebutkan contoh dari al-ma'un ini begini Bapak Ibu ya. Min kulli ma yusta'anu bi, dari barang-barang yang biasa dipakai untuk alat ya. Seperti kal ibroh, seperti ini al-ma'un ini definisinya seperti apa? Apa itu? Jarum ya. Wadalwih ya, kayak timba ya. Wal milh, al milh itu dalam bahasa Arab al milhu, garam. Wal ma, dan air. Misalnya ada orang tetangganya minta, aku pinjem cebokmu gitu kan, aku nggak punya cebok nih. Itu terus bilang, enggak jangan, wah cuma cebok aja pinjem, beli. Nah, ini wayamnaul maun ini. Jadi hal-hal yang remeh itu ya. Misalnya ada orang pengen pinjam uang 2.000 misalnya lah, 2.000 rupiah saja ya. Kan itu kata uang receh lah ya. Terus tapi kita mencegah, ini karena bakhil ya, sekali lagi karena bakhil ya. Jadi orang yang mencegah pada hal yang kecil itu sebenarnya ya khawatir terkena penyakit bakhil ya. Ya, jadi misalnya piring kayak gitu itu al-ma'un. Jadi hal-hal yang kecil yang menurut orang itu biasa, orang itu saling meminjam. Ya kalau kami di pondok pesantren biasanya santri itu dalam soal al-ma'un ini sudah pakai sistem sosialis. Biasanya saling meminjam gitu sudah. Karena apa? Walaupun sikat giginya juga dipinjam gitu. Padahal sikatan kan harus sendiri-sendiri kan gitu. Itu al-ma'un. Misalnya pinjam tas, pinjam apalah barang-barang yang ini ya. Misalnya kalau sekarang zaman sekarang HP misalnya cuma numpang SMS 1 kali aja misalnya. Terus kita jangan. Nah, itu wa yamna'un al-ma'un itu. Nah, kita sebaiknya ya jangan sampai seperti itu. Bagaimana? Artinya kita itu
harus dermawan di dalam hal-hal yang gampang seperti itu. Misalnya ada orang minta tolong, Pak, minta tolong saya numpang SMS. Oh ini, monggo ini. SMS ke siapa? Numpang telepon gitu kan. Cuman luang pulsa, ya kehilangan pulsa 1.000 misalnya atau 2.000 gitu. Itu al-ma'un, itu untuk zaman sekarang seperti itu. Jadi jangan dipersulit dalam urusan. Kalau untuk urusan yang besar-besar, misalnya pinjam pinjam uang yang besar dan seterusnya, kita kalau masih butuh ya boleh keberatan. Oh maaf saya tidak bisa bantu sampean, itu tidak dianggap bakhil ya, tidak dianggap pelit. Ya. Jadi kalau yang pelit itu kategorinya sesuatu yang mudah untuk dibantukan, tapi kita mencegahnya. Nah ini kenapa katanya di dalam ayat ini zajrun anil bakhli bihadil asya'il qalilatil haqirah, larangan akan bakhil atas sesuatu yang remeh, yang kecil seperti ini. Ya, ini hati-hati juga supaya kita tidak sampai masuk kategori seperti ini. Ya. Dan mengenai masalah khusyuk, sebenarnya sekali lagi ciri ya dari orang yang lalai tadi itu adalah orang yang tidak tumakninah. Maka sekurang-kurangnya Bapak Ibu ya, kita itu hendaknya dalam sholat itu tumakninah ya. Nabi SAW bersabda, kam min qaimin hadzuhu min sholatihi at-ta'abu wan nasab. Betapa banyak orang yang sholat itu hanya mendapatkan rasa capek dan lelah. Kenapa? Sholatnya itu tidak membuatnya menjadi orang yang lebih baik. Sampai dalam hadis juga, malam tanhahu sholatu anil fahsya wal munkar lam yazad minallahi illa bu'da. Barang siapa sholatnya itu tidak mencegahnya membuat kekejian dan perilaku yang mungkar, maka dia tidak akan bertambah kecuali tambah jauh dari Allah. Makanya ada orang sholat ya tapi masih sering berzina misalnya, itu karena sholatnya tidak beres. Nah, ya, ada orang sholat tapi sering ya melakukan kejahatan-kejahatan baik kepada orang lain atau kepada dirinya ya. Nah ini jangan sampai kita, karena insya Allah kalau sholat kita baik, kita itu akan takut melakukan al-fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dalilnya sesungguhnya sholat itu mencegah orang untuk melakukan kemungkaran dan perbuatan keji. Dan ukuran khusyuk itu sebenarnya di dalam hadis yang lain, laisa lil abdi min salati illa ma aqala minha. Tidaklah seorang hamba itu mendapatkan apapun dari salatnya kecuali apa yang dia hayati dari salat itu. Jadi khusyuk itu sebenarnya ungkapan akan berzikir ketika salat. Ketika kita salat kemudian kita ingat bahwa kita sedang menghadap kepada Allah, maka itulah bagian dari salat kita yang diberi pahala. Nah, jadi misalnya ada orang khusyuk 1 rakaat, berarti salatnya yang dicatat oleh Allah itu 1 rakaat itu, meski tidak sampai khusyuk seluruh rakaat. Nah sekurang-kurangnya katanya para ulama, hendaknya kita khusyuk itu dalam 1 gerakan, maka insya Allah itu dicatat sebagai sholat yang khusyuk. Misalnya ya dalam sujudnya, dalam rukuknya, dan dalam tasyahud akhir ya. Ini tasyahud ini kita harus benar-benar khusyuk supaya apa? Supaya kita merasakan ketenangan kita di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, kalau di dalam seluruh gerakannya tidak ada satupun yang khusyuk, maka sholat itu dianggap sholatnya orang yang lalai, artinya sholatul ghafil, ya, sholatnya orang yang lalai. Artinya apa? Sholatnya orang yang tidak berarti, membawa arti, dan hanya membawa lelah
dan rasa capek saja kepada dirinya. Ya, maka akhirnya apa? Orang seperti ini bosan sholat. Kenapa? Ya, sholat tuh capek. Ngapain saya sholat? Kemudian dia berpikir seperti itu. Nah, sebaliknya bagi yang gerakannya itu khusyuk di dalam salah satu atau sejumlah gerakannya, bahkan rokaat-rokaatnya khusyuk, maka insya Allah dia akan mendapatkan sedikit dan lebih-lebih banyaknya kenikmatan di dalam sholatnya. Bahkan dia akan merasa kurang untuk selalu bisa sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita. Kalau tidak ada satu pertanyaan terkait dengan batasan anak yatim. Jadi kalau secara fikih itu kan sudah dijelaskan bahwa anak yatim itu sampai akil balik. Nah, baliknya ini kalau sekarang kira-kira berapa tahun? Misalkan sekarang balik umur 11 atau 12 tahun. Sedangkan secara umur anak ini kan secara finansial, secara ekonomi belum mampu, belum dikatakan mampu. Termasuk dengan keluarganya juga dalam kondisi fakir bahkan miskin. Nah, bagaimana menyikapi terkait dengan batasan umur anak yatim ini dan juga ikhtiar terhadap pemberian santunan sehingga anak yatim ini dipastikan bisa sampai berkembang, sampai mandiri seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mengenai had atau batasan anak yatim. Ini memang ada beberapa pemahaman yang berkembang. Patokannya adalah pada hal apa? Pada usia atau pada kemampuan, ya, pada kemampuan dari segi kemandirian. Kalau kita mengacu, sayangnya saya tidak membawa kitabnya di sini, ibarat ya, atau ungkapan yang dipilih para ulama tentang definisi yatim, itu sangat berkaitan dengan kondisi di era di mana peran ayah ya sangat besar ya. Jadi yatim itu adalah orang anak dari usia bayi sampai akil balik yang kehilangan bapaknya. Jadi bapaknya kehilangan bapaknya. Meski dia memiliki ibu. Nah, ini begini. Kenapa? Karena dia kehilangan sosok yang menjadi kafilnya atau penanggungnya. Orang yang kehilangan sosok penanggung jawab dalam keluarganya. Meski dia memiliki seorang ibu. Jadi tidak ada istilah yatim piatu sebenarnya, tapi yatim. Yang dimaksud yatim itu orang yang tidak memiliki ayah. Hanya di dalam penggunaan adat orang Indonesia kemudian ada istilah yatim saja, ada istilah yatim piatu begini. Jadi sebenarnya orang yatim itu simple definisinya, yaitu orang yang kehilangan ayah di usia di mana dia masih bayi. Nah, batasan, jadi di dalam periode anak itu seorang walad, seorang anak, ada sobi, tifal, dan baligh. Istilahnya itu 3, sobi, tifal, dan baligh. Sobi itu memang bayi ya. Kalau tifal itu bocah. Anak sekarang tuh bocah. Jadi kalau pakai istilah Indonesia anak itu masih umum ya.
sebenarnya lebih khususnya bayi, bocah, kemudian baligh. Nah, sampai dia usia baligh itulah bisa dibilang adalah akhir dia disebut secara zahir ya sebagai anak yatim. Namun definisi seperti ini memang tidak memuaskan. Kenapa? Karena seolah-olah kalau anak meski telah mencapai usia baligh namun dia itu belum mampu secara ekonomi, apakah tetap disebut anak yatim? Ya, itu yatim secara makna saja. Artinya secara zahir sebenarnya dia sudah bukan yatim. Karena dia sudah baligh. Baligh itu dalam definisi agama itu orang yang telah mencapai kematangan umur. Karena secara fisik dia itu sudah kuat untuk bekerja. Ya. Jadi kalau 12 tahun di Mekah itu sudah besar, bisa perang itu. Tapi kalau di Indonesia bagaimana? Lah mungkin untuk konteks Indonesia baliknya itu harus diukur juga dari segi kematangan fisiknya ya. Jadi saya sebenarnya lebih setuju definisi yatim yang kedua ini, yaitu yatim secara makna, artinya yatim yang keyatimannya itu diukur dari kesiapannya dia untuk mandiri. Nah, jadi kalau umur 12 tahun tapi mentalnya itu belum balik ya, meski secara biologis dia sudah balik, mentalnya masih mental sobi atau mental tifl, mental bocah, maka itu masih dalam kategori anak yatim yang definisinya tadi diperluas. Yang penting baliknya itu artinya dia sudah bisa mencapai kematangan secara biologis, dia sudah tahu ya. Jadi kalau cuman di usia tamyiz itu masih bocah sudah bisa tamyiz, seperti tifl, anak kecil tahu sudah itu masih anak yatim. Jadi kalau di usia tamyiz masih yatim. Tapi kalau sudah sampai baligh, nah itu sudah tidak lagi disebut yatim. Nah, baligh di sini artinya dia sudah mencapai usia di mana dia itu secara biologis ditambah akil ya. Akil baligh. Akil itu artinya sudah mampu berpikir. Nah, ini. Nah, adapun soal yatim sebenarnya tidak ada hubungan dengan kaya atau tidak. Jadi seandainya ada orang kaya tapi dia tetap kehilangan seorang bapak, dia yatim. Jadi sekali lagi parameternya bukan pada ekonomi, tapi pada kehilangan keluarganya itu, kehilangan bapaknya sebagai ayahnya sebagai ini. Jadi dia tetap yatim. Dan anak yatim itu sekali lagi perlu diingatkan bahwa anak yatim itu bukan golongan yang wajib menerima zakat ya. Sehingga kalau ada orang membeli zakatnya kepada anak yatim, itu tidak sah kalau karena keyatimannya, tapi dia menjadi sah hanya kalau dia itu fakir atau miskin. Jadi kalau ada anak yatim karena keyatimannya saja itu tidak sah sebagai penerima zakat. Ya. Nah, ini sering terkadang dikiranya semua anak yatim itu pasti tidak mampu, tidak ya. Anak yatim ada juga yang mampu, hanya dia yatim. Yaitu tetap kita mendapatkan keutamaan. Namun ada juga anak yatim yang miskin. Nah, maka ini kita melihatnya pada kemiskinannya itu atau ketidakmampuannya itu, bukan pada keyatimannya saja. Jadi kalau kepada anak yatim yang miskin, maka santunannya itu sebenarnya karena pertama dia yatim, yang kedua karena dia miskin itu. Dan seandainya dia tidak miskin sekalipun, kita tetap berhak menyantuni seorang anak yatim. Jadi terkadang anak yatim itu identik dengan anak yang sama sekali miskin, malah tidak gitu. Yatim itu status saja, status bagi siapapun anak yang masih dalam usia bocah atau anak kecil yang belum mampu kehilangan seorang ayah. Ya. Dan tidak ada istilah dalam Islam itu yatim piatu, itu tidak ada. Jadi kalau yatim piatu ya yaitu
ya yatim juga gitu, sama seperti yatim yang lain. Ya. Jadi seandainya misalnya karena begini, di dalam masyarakat Arab ibu itu bukan pencari nafkah. Sehingga seandainya orang itu tidak kehilangan ibu, dia tetap dihitung anak yatim. Nah, tapi di masyarakat kita ini kan masyarakat yang ayah dan ibunya sama-sama bekerja, menjadi sumber nafkah juga, sehingga terkadang kita membedakan ada istilah yatim, ada istilah yatim piatu. Nah, istilah ini tidak ada dikenal dalam agama. Jadi sebenarnya yatim piatu itu ya yatim juga, yatim saja ya yatim begini. Demikian ya. Jadi intinya anak yatim itu siapapun yang kehilangan sosok kasih sayang, sosok seorang ayah, maka kita patut untuk sampai akhirnya dia itu sanggup untuk mandiri dengan ciri-ciri fisik dia telah mencapai usia akil balik. Adapun ketika dia telah dewasa, maka meski dia itu pernah kehilangan, pernah jadi anak yatim, dia bukan lagi anak yatim. Tapi dia tentu tetap berhak mendapatkan kasih sayang dan keutamaan-keutamaan yang lain. Melayani anak seperti ini itu saya yakin tetap mendapatkan keutamaan albirru wal ihsan, berbuat baik kepada seorang anak ya. Jadi sekali lagi kalau sudah umur 20 dan menikah dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua tentang batas kafalah atau penanggungan, itu juga ada perbedaan pendapat. Ada yang sampai menanggung kebutuhan itu sampai menikahkan. Jadi bukan cuman menanggung ya, tapi memang tidak ada batasan yang khusus. Menanggung di sini artinya menyumbang sebagian kebutuhan dari anak yatim itu. Jadi bisa jadi seorang anak yatim dikafil oleh 2 orang, 3 orang bisa. Tapi seandainya ada orang sanggup mengkafil seluruh kebutuhan anak yatim sampai dia menikah, ya sampai bukan cuman ya, seperti seorang ayah itu ya, kewajiban ayah itu bagaimana? Memberi nama, ya, merawat, mendidik dan menikahkan. Jadi ini kalau pakai definisi yang seperti ini, maka kafil, menjadi seorang kafil itu sebenarnya sekurang-kurangnya sampai menikah gitu. Nah, ini untuk yang batas paling maksimal dari kita menjadi seorang kafil. Kalau ya sekadar menyantuni itu bukan kafil, sekadar misalnya sedekah begini itu bukan kafil anak yatim. Jadi maksud kafil itu kalau sampai benar-benar kebutuhannya kita cover, entah pendidikannya, entah biaya hidupnya, atau sebagian dari kebutuhan pokoknya, misalnya makanannya ya. Jadi kafil ini berkesinambungan seterusnya sampai dia itu dewasa tadi ya. Kalau mau pakai yang lebih maksimal ya sampai menikah gitu. Karena itu dia menggantikan peran ayahnya itu kan gitu. Tapi kalau cuman bersedekah kepada anak yatim ya itu bukan kafil anak yatim. Itu ibaratnya ya bersedekah saja kepada anak yatim. Jadi bukan berarti dia itu mengkafil anak yatim, mengkafalah anak yatim ya. Jadi ini di dalam masyarakat kita kan terkadang kita sudah menganggap cukup mengkafil anak yatim kalau sudah sering menyantuninya. Tidak ya, menyantuni dalam arti menanggung kebutuhannya itu adalah berat memang, tapi pahalanya sangat besar itu. Mungkin ini kalau ini pendapat kami ya. Jadi kalau nanti ditemukan keterangan yang lebih komplit, karena saya lihat ulama tidak banyak berbeda pendapat sebenarnya mengenai anak yatim ini. Ini masalah adat saja. Sehingga sekali lagi saya perlu tegaskan, tidak ada istilah yatim piatu di dalam Islam. Yang ada yatim gitu. Jadi kalau yatim piatu itu ya yatim juga. Dan seandainya piatu ya, kehilangan ibu, itu tidak dihitung anak yatim meski dia, karena ukurannya itu ukuran ayah begini. Jadi kehilangan sosok ayah. Itu tingkatan-tingkatannya mungkin seperti itu ya. Tentunya mengenai masalah yatim dan kafalah. Ya monggo kalau bisa kita itu menggalakkan kafalah ini. Karena kafalah ini yang jarang. Kalau santunan banyak, Ustaz ya. Santunan tuh banyak yang langsung ya, di tempat begini. Tapi yang kafalah ini, karena kalau mencari kafil anak yatim itu ya itu
untuk zaman sekarang berat ya. Jadi yang memang mencukupi dan istilahnya menanggung, menjadi walinya anak yatim itu. Nah ini walinya anak yatim, jadi walinya anak yatim itu. Nanti ada rincian di dalam kitab mengenai hak-haknya wali anak yatim. Misalnya dia boleh makan dari sebagian harta anak yatim itu sepanjang untuk kebutuhannya, boleh. Lebih dari kebutuhannya tidak boleh, gitu. Itu zalim. Cuman ini nanti wanti-wanti betul kalau kepada wali anak yatim itu jangan sampai hartanya katanya ya dicampur aduk lah, kalau bisa. Tapi tidak apa-apa, mencampur aduk hartanya tidak apa-apa dengan hartanya dia. Ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau bisa jangan sampai dicampur aduk supaya tidak sampai termakan kepada dirinya gitu. Jadi memang berat ini. Jadi kalau syukur-syukur menjadi wali anak yatim. Di wali ya jadi. Tapi kafil tidak mesti jadi wali ya, tidak mesti. Jadi kafil ini bisa saja tidak berkumpul. Kalau wali itu ya harus benar-benar wali anak yatim harus benar-benar berkumpul. Dan sudah ibarat benar-benar jadi ayahnya gitu ya. Seperti itu Ustaz ya, monggo. Mari saya pamit membaca doa yang ini, saya menemukan doa yang sangat baik. Doa yang oh ya sebelum ditutup ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sudah tidak lagi anak-anak, artinya sudah akil balik, maka dia sudah bisa dibilang selesai keyatimannya. Perkara dia itu tidak mampu, dia tetap wajib dibantu karena ketidakmampuannya, bukan karena keyatimannya. Ya. Jadi karena statusnya itu, karena dia ya ibaratnya sebagai mantan yatim lah begitu. Nah tidak mampu. Karena yatim ini statusnya memang tidak seumur hidup begini. Jadi dia itu hanya fase dari masa anak-anak. Ya, jadi kalau sudah dewasa sampai umur 30 ngaku yatim terus ini ya bukan yatim. Nah yatim itu nanti kalau dia wajib dibantu karena ketidakmampuannya. Terus yang kedua, dan boleh menerima zakat itu Ustaz. Itu Pak, boleh menerima zakat ya orang seperti itu ya. Sekali lagi kata kalau anak yatim hanya karena keyatimannya tidak boleh menjadi mustahik zakat. Ini sering keliru, kadang zakat dikasih ke anak yatim padahal dia mampu misalnya. Nah itu tidak boleh, tidak sah itu zakatnya, wajib dikodok ya. Tapi kalau yatim tidak mampu, maka yang menjadi faktor dia bisa menerima zakat karena kemiskinannya atau kefakirannya itu. Iya. Jadi perlu diingat bahwa anak yatim itu bukan golongan penerima zakat. Tapi kalau sedekah monggo gitu. Ya. Ya, tentang yang kedua, ya, tentang anak saudara, mendahulukan saudara yang tidak mampu dengan anak yatim. Mana lebih mendahulukan ya, patut. Kalau bisa sama-sama didahulukan. Kalau terpaksa harus mendahulukan, maka dia mendahulukan keluarganya lebih dulu. Iya. Karena seutama-utamanya nafkah, infak itu adalah infaknya seseorang kepada keluarganya. Ya, misalnya ya dia
kepada pembantunya saja itu masih lebih utama saudaranya. Jadi dia masih punya saudara kandung. Yang dimaksud saudara kandung ini saudara mahram ya, saudara ini ya, dari ayah dari ibu, masih butuh dibantu, nafkah dia masih lebih berafdol. Ini masalah afdolnya saja Pak ya, tapi sebenarnya sama-sama bagus, amal soleh semua itu lebih utama kepada saudaranya ya. Kalau pembantu, meski itu pembantu itu bekerja di rumahnya, tapi kan bukan saudaranya. Definisi keluarga itu pertama, keluarga itu orang yang satu darah dengan dia. Terus yang kedua itu kerabat, ya. Misalnya paman sepupu, ya. Itu juga masuk di dalam keluarga dan tapi definisinya qorobah, ya, disebut qorobah. Itu juga lebih utama untuk kita menerima nafkah kita atau infak kita. Kemudian barulah orang-orang yang membantu kita, seperti mungkin kita punya pembantu atau punya termasuk orang-orang yatim ya. Itu dalam Al-Qur'an itu kan ada urutannya ya. Ya. Paling akhirnya itu wal masakin ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Mohon maaf saya lupa ya barusan ya. Maaf Allah dalam surat Al-Hasyr. Dalam surat Al-Hasyr itu kalau saya buka. Jadi ini urut-urutannya orang yang utama di dalam menerima sedekah kita. Surat Al-Hasyr 328. Nah, ini. Ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Jadi di sini kategorinya pertama kerabat ya. Yang kedua anak yatim, yang ketiga orang miskin, yang keempat ibnu sabil. Definisi anak yatim walil yatama alladzina mata abauhum, yang wafat ayah-ayah mereka. Jadi memang definisinya atau pengertiannya yang apa? Adalah kalau pakai tafsir ini ya. Itu yang wafat ayahnya. Jadi ini urutannya Pak ya. Pertama kerabat, yang kedua anak yatim, ketiga miskin, orang miskin, dan ibnu sabil. Jadi kalau mau bersedekah dari empat ini, kerabat, anak yatim, miskin. Jadi kerabat didahulukan daripada anak yatim. Insyaallah begitu ya dalilnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab ya. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa tarin biha as-sub ala alihi washabihi man ilahi mansub. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadik ma'din fi hukmuk 'adlun fi qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bi nafsak aw anzalta fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jila huzni wa dhahaba hammi. Allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma unsina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma syfa'na bil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Wa kadzalika ya Allah jami'a ahlina wa auladina wa qarabatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa talamidina wa ikhwanina wa ashabina wa ahbabina wa dzawil huquqi alaina wa khususan li jami'i al-hadirin wal hadirat fi hadzal masjid Masjid An-Nur Sukodadi ya Allah. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakum wa tub alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la shifa, Allahumma adhibil ba'sa, la shifa illa shifa'uk, ishfi mardana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa subhanaka wa sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Mohon Fatihahnya satu kali untuk saudara-saudara kita di Pakistan ya. Semoga diberi lepas dari musibah. Di sana itu sedang terjadi banjir besar karena curah hujan sangat tinggi. Semoga hujannya segera berhenti dan tidak terjadi banjir. Ala hadinna wa sallallahu bi barakatil Qur'anil azim jahina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.